Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku semua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Senang sekali pagi ini saya bisa bergabung bersama saudara-saudara sekalian. Oke, pagi hari ini saya ingin menyampaikan sedikit renungan tentang firman Tuhan yang saya akan bacakan dari Bilangan 9 ayat 19 sampai 21. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Saudaraku, cerita ini adalah mengenai bangsa Israel yang dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka harus melewati padang gurun yang gersang. Tuhan langsung menuntun bangsa Israel dengan tiang awannya. Ketika tiang awan itu berhenti di atas tabut suci, maka bangsa Israel pun harus berhenti. Dan ketika tiang itu naik dari tabut suci, maka bangsa Israel haruslah berjalan mengikuti awan itu. Tentu saja hal ini tidaklah mudah bagi bangsa Israel yang sudah terbiasa dengan kehidupan di Mesir. Apapun mereka tersedia di sana, makanan, minuman, mereka tidak perlu berpikir bagaimana mereka harus menyediakan bahan makanan ataupun sebagainya. Tetapi dengan kondisi ini mereka tidak tahu, mereka tidak bisa merencanakan apa yang harus mereka perbuat besok atau 1 minggu ke depan atau 1 tahun ke depan. Mereka tidak tahu sampai kapan mereka bisa mengembara di padang gurun ini. Mereka hanya mengikuti tiang awan yang kemudian pada malam harinya tiang awan itu berubah menjadi tiang api. Kalau kita berpikir, saudara-saudaraku, kondisi bangsa Israel pada waktu itu bukankah sama dengan kondisi kita sekarang di masa pandemi ini? Dengan adanya pandemi yang terjadi sekarang ini, bukankah banyak dari kita gagal merencanakan masa depan kita? Tadinya yang sudah berencana, mungkin anak-anak kita, mungkin saudara kita sudah berencana ingin bersekolah di luar negeri dan segala macam, akhirnya terpaksa harus menunda karena kondisinya tidak memungkinkan. Kemudian bagi kita yang ingin memperluas bisnis kita, ingin membuka cabang di lain tempat, semuanya menjadi serba sulit. Bahkan banyak dari kita yang kehilangan pekerjaan, bahkan sampai mungkin anggota keluarga, mungkin saudara kita dipanggil oleh Tuhan karena wabah ini. Nah, sebenarnya kenapa sih semuanya ini terjadi, saudara-saudaraku? Saya melihat beberapa hal yang saya perhatikan dari kondisi pandemi ini. Yang pertama adalah Tuhan mau agar kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Di ayat 19 disebutkan, apabila awan di atas kemah suci, maka bangsa Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Nah, saya rasa untuk kewajiban bangsa Israel, pastilah dia harus memenuhi 10 perintah Allah. Kemudian mereka harus tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa kondisi yang terjadi ini mengharuskan kita agar kita tidak melupakan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus tetap lebih dekat kepada Tuhan. Kita kembalikan fungsi bapak-bapak kepada fungsinya sebagai imam dalam keluarga, sebagai bapak, sebagai pelindung di dalam keluarga, kemudian ibu sebagai penolong, dan
kita semua nih harus mengajarkan kepada anak-anak kita firman-firman Tuhan, ketetapan-ketetapan dari Tuhan. Kita harus mengembalikan kembali mezbah keluarga. Semua itu harus kita lakukan di dalam masa pandemi ini. Kemudian yang kedua yang saya lihat adalah Tuhan mau kita untuk mempelajari hal-hal baru. Selama beberapa tahun ini mungkin kita semuanya sudah terbiasa dengan kehidupan kita, dengan lifestyle kita. Kita bisa pergi ke mall, kita bisa bebas kemana-mana, kita bekerja seperti biasa, benar-benar sudah seperti suatu comfort zone kita gitu. Tetapi ketika ada pandemi ini, ketika ada wabah virus ini, itu bagaikan seperti gelas yang tenang, yang tiba-tiba diobok-obok gitu. Dan ketika diobok-obok, tentu saja nggak karuan gitu ya. Hidup kita ini seakan-akan diobok-obok oleh Tuhan. Pasti kita merasa tidak nyaman gitu. Wah, yang tadinya kita bisa ke mall, kita nggak bisa ke mall akhirnya. Cuman di rumah aja. Yang tadinya kita bisa ibadah, bertemu dengan orang-orang banyak, kita nggak bisa ibadah. Kita harus berada di rumah untuk menghindari meluasnya penyebaran virus. Banyak hal-hal yang menjadi batasan kita saat sekarang ini. Tetapi dengan adanya pembatasan seperti ini, yang saya lihat justru banyak sekali ya timbul bakat-bakat baru, bakat-bakat terpendam. Orang-orang yang tadinya mungkin nggak bisa masak, akhirnya karena terpaksa, akhirnya bisa masak sendiri. Mungkin karena mungkin beberapa kehilangan pekerjaannya, mungkin ya udah saya masak aja. Akhirnya karena terpaksa, yang tidak bisa masak jadi belajar masak, menimbulkan skill-skill baru. Para orang tua, mungkin papa mama atau siapa mungkin yang tadinya tidak terbiasa dengan gadget, akhirnya karena terpaksa mereka harus belajar, mereka harus bisa Zoom, mereka harus bisa buka YouTube, mereka harus bisa mengikuti ibadah dengan Zoom. Mereka belajar sesuatu yang baru, yang selama ini belum pernah mereka pelajari. Mungkin hobi-hobi yang lain. Kalau saya sendiri, saya sekarang ini suka bikin kopi, gitu, bikin latte art. Ya tadinya saya nggak bisa gitu, tapi karena ya suka ngopi juga, ya apa boleh buat, nggak bisa ngafe ya kita bikin sendiri di rumah begitu. Kalau itu buat saya sendiri, gitu. Nah, hal ini sebenarnya ada baiknya karena di masa depan nanti semuanya itu akan benar-benar diatur oleh teknologi. Teknologi akan benar-benar berkembang, akan benar-benar maju. Dan kalau tidak karena pandemi ini, mereka orang-orang yang tidak terbiasa menggunakan teknologi, mereka sampai kapanpun tidak akan pernah menggunakan teknologi yang maju ini. Dan mereka akan ketinggalan gitu. Tapi dengan adanya pandemi ini ya kita terpaksa harus belajar. Dipaksa untuk maju lebih cepat, dipacu gitu. Yang ketiga adalah bukti bahwa penyertaan itu nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, saya ingin bersaksi sedikit. Ketika akhir bulan Juni kemarin, saya berada di luar kota dan saya sempat terinfeksi virus COVID di sana gitu ya. Jadi saya waktu itu mau keluar kota untuk urusan pekerjaan, tapi karena ada sesuatu hal saya terpaksa harus ke Semarang dan di situ saya terinfeksi virus COVID. Saya terkena COVID gitu. Singkat cerita, sebelum terkena itu, saya ada suatu dorongan di dalam hati saya yang mengatakan, kamu sedia obat COVID dulu dong, karena sudah agak susah nih cari obatnya gitu. Walaupun memang saya nggak terkena ya, saya
saya pesen sama teman saya gitu, tolong dong saya siapin 2 rangkap 2 set obat COVID gitu. Karena waktu itu memang COVID bulan Juni, Juli itu memang lagi tinggi-tingginya. Jadi obat-obat juga mulai susah. Jadi saya ada dorongan yang sangat kuat untuk saya beli obat itu gitu. Kemudian saya beli, nah pas beli istri saya bilang, "Loh, ngapain kamu beli obat begitu mahal-mahal, kan kita nggak apa-apa," gitu. Nah, ternyata saya terkena COVID. Nggak lama setelah saya pesan, besoknya saya positif COVID gitu. Setelah positif COVID, besoknya obatnya datang. Jadi pas sekali gitu waktunya itu. Waktunya pas sekali. Kemudian saya di situ isoman secara 2 minggu, selama 2 minggu. Nah, kemudian tidak lama mertua saya yang berada di Semarang mengatakan kepada saya dan istri saya bahwa, "Wah, Mami tidak bisa cium bau," gitu. Waduh, berarti terinfeksi juga gitu, terpapar juga sama virus COVID gitu. Nah, puji Tuhannya saya tadi beli 2 set obat gitu. Jadi satunya saya makan, nah satunya saya bisa berikan ke mama mertua saya gitu. Jadi ada sesuatu dorongan di dalam hati yang itu buat saya itu adalah merupakan penyertaan Tuhan ya. Penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bahkan bahwa Dia itu mengingatkan gitu. Melalui Roh Kudus, Dia mengingatkan kepada kita hal-hal yang akan terjadi di depan. Kita harus bersiap-siap gitu. Jadi saya tidak tahu apa yang saudara-saudara semua alami, tapi saya yakin ada banyak kejadian di dalam hidup kita yang Tuhan sudah membantu kita gitu. Tuhan sudah mengingatkan kita. Tinggal bagaimana kita bisa peka, bisa mendengar seruan Tuhan atau tidak gitu. Begitu saudara-saudara. Jadi biarlah kita itu selalu tetap dekat kepada Tuhan ya. Supaya Roh Kudus itu benar-benar ada di dalam hati kita, supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus. Jadi bagaimanapun juga Roh Kudus adalah penolong di dalam hidup kita, penuntun di dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 16 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi saudara-saudaraku, bahwa penolong yang dari Tuhan inilah, yaitu Roh Kudus, itu adalah yang menjadi tiang awan dan tiang api di dalam hidup kita. Penuntun ketika kita berjalan, penuntun atau yang menjaga kita di waktu kita beristirahat. Itu saja dari renungan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih ada seperti sekarang ini. Semua hanyalah kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, yang seringkali kami tidak sadari bahwa Engkau selalu menjaga dan menuntun kami di setiap langkah kami, di dalam setiap hal-hal, di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam hubungan keluarga kami, semuanya di dalam kendali Tuhan. Ampuni kami jika kami seringkali tidak menyadari hal-hal ini. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Biar kiranya Engkau tetap teruskan kasih setia-Mu atas diri kami ini, sehingga kami bisa terus merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku.
Selamat beraktivitas, selamat mengawali hari Minggu ini dengan penuh semangat, dan biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai. Terima kasih.